langsung saja. Kami dari Perpustakaan UIN Sunan Ampel mau literasi informasi dasar. Jadi adik-adik masih semangat? Karena waktunya mepet, jadi kita agak dipercepat ya, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan dulu narasumber yang pertama, yaitu dengan Bapak Bukhori. Beliau adalah pustakawan utama di Perpustakaan UIN Sunan Ampel. Kemudian narasumber kedua saya sendiri, Nurul Hidayah. Saya kebetulan bertugas di bagian administrasi. Jadi nanti kalau adik-adik kesulitan tentang aktivasi keanggotaan, nanti bisa konfirmasi ke saya, ada di Telegram. Sebelum memasuki materi, langsung saja saya perlihatkan profil perpustakaan. Kedengar? Sebentar ya. Sebentar videonya. Perpustakaan Sunan Ampel Surabaya memenuhi dalam memberikan pelayanan bagi setiap proses penyediaan zaman buku yang terjadi fasilitas lengkap dan memadai. Bangunan ini dirancang untuk memberikan kenyamanan baik kepada pengelola maupun kepada seluruh pemustaka. Kenyamanan ruang dan sarana baca menjadi prioritas, meliputi desain buku yang sesuai dengan kebutuhan perpustakaan, penyusunan koleksi berbasis segi, portable dan accessory, koleksi aman dari kerusakan dan pengguna nyaman untuk menggunakannya. Perpustakaan ini juga memberi layanan fotokopi kepada mahasiswa untuk menggandakan koleksi perpustakaan yang diperlukan. Koleksi perpustakaan tidak hanya dapat diakses secara langsung, tetapi juga dapat diakses secara online melalui ikon online katalog, digital library, dan resources. Perpustakaan menyediakan ruang lobi bagi pengunjung yang dilengkapi dengan sarana televisi. Hari tertentu, perpustakaan juga menyuguhkan sajian pemutaran film-film terkini yang berorientasi pada pengembangan wawasan pengetahuan.
dalam menjalankan fungsi untuk mewujudkan visi di bidang. Perpustakaan UIN Sunan Ampel memiliki koleksi monograf dan serial, baik berupa fiksi atau non-fiksi, dalam bentuk cetak dan digital. Koleksi monograf dan serial disajikan secara langsung, juga disajikan secara online dalam format e-book, e-journal, dan repositories. Saat ini, perpustakaan UIN Sunan Ampel menyiapkan sumber daya manusia dan untuk memberikan bantuan dan peneliti antara lain literasi informasi, bimbingan perpustakaan, penanganan versi dasar dan kompleks, dan bimbingan penyelesaian tugas akhir. Perpustakaan tidak hanya berorientasi untuk mengembangkan teknologi dan manajemen, tetapi juga berorientasi untuk mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, seperti pengembangan koleksi, sistem keamanan, penambahan dan peningkatan kualitas SDM, dan lain. Nah, itu tadi profil sekilas tentang perpustakaan. Langsung saja masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Bapak Bukhori. Kepada Pak Bukhori dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu panitia dan selamat datang pada mahasiswa baru di lingkungan UIN Sunan Ampel dalam rangka pelatihan budaya, akademi, dan kemahasiswaan. Para mahasiswa yang berbahagia, karena mengingat waktu yang semestinya tadi kita mulai jam 9.30 sampai jam 11, tapi kenyataannya kita mulai jam 11.10 lebih, akhirnya waktu kita tinggal lebih kurang 1 jam. Oleh karena itu, dengan secara terpaksa kami akan menyampaikan secara global atau sekilas info. Para mahasiswa yang berbahagia, adapun visi dan misi daripada perpustakaan UIN Sunan Ampel, misinya adalah menjadikan perpustakaan yang unggul dan kompetitif dalam bidang keislaman. Kenapa harus bidang keislaman? Karena kita adalah universitas Islam. Jadi yang menjadi pertama keunggulan kita adalah di bidang keislaman. Itu adalah daripada visi daripada perpustakaan kita. Kedua, misinya adalah menyediakan berbagai macam sumber informasi, pendidikan ilmu-ilmu keislaman,
serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing. Itu di antara misinya. Yang kedua, misinya adalah menghasilkan riset-riset ilmu keislaman, multidisipliner, serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya adalah misinya adalah menunjang pemberdayaan masyarakat yang religius yang berbasis riset. Itu adalah pada visi dan misi perpustakaan UIN Sunan Ampel. Para mahasiswa yang berbahagia, adapun profil perpustakaan kita, pertama adalah keanggotaan, yaitu keanggotaan perpustakaan kita adalah semua Cipita Akademika, yaitu mahasiswa, dosen, dan karyawan. Itulah keanggotaan perpustakaan UIN. Dan masyarakat umum. Itu adalah daripada keanggotaan kita. Berikutnya adalah bagaimana cara menjadi anggota. Keanggotaan baru kita adalah pertama adalah mahasiswa UIN tadi yang bergabung di sini adalah di perpustakaan UINSA. Setelah itu gabung ke grup Telegram. Yaitu alamatnya di perpustakaan UINSA. Nah, setelah itu untuk menjadi anggota baru, keanggotaannya adalah upload foto pada katalog UINSB, upload foto yang terbaru dan format dan nama file. Berikutnya adalah konfirmasi upload pada Telegram dengan format NIM sudah upload. Itu kalau sudah upload, jadi kita bisa konfirmasi. Nah, ini hak pinjam koleksi cetak. Itu mahasiswa, kalau mahasiswa itu punya hak pinjam itu 5 eksemplar untuk masa 1 minggu. Jadi bukan harus 5. Jadi kalau kita butuh koleksi maksimal 5. Jadi boleh pinjam 1, boleh pinjam 2 atau berapa yang kita sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak harus 5. Tapi kalau kita butuh banyak itu maksimal 5 per mahasiswa untuk jangka waktu 1 minggu. Jadi kalau dosen itu adalah 10 untuk masa 1 bulan. Itu kalau dosen. Kalau kita ingin 10 gimana? Kok dosen ada 10, kita ke mahasiswa 5. Caranya gampang. Kalau mahasiswa ingin jadi pinjam 10 per 1 bulan, kita harus jadi dosen. Nah, itu salah satu cara ya. Kedua, karyawan. Karyawan sama dengan mahasiswa. Dia boleh pinjam buku maksimal 5 eksemplar dalam masa waktu 1 minggu. Tapi dalam masa 5 eksemplar itu tidak boleh dalam buku yang sama judulnya. Kecuali satu judul tapi berjilid. Misal jilid 1, 2, 3, 4, 5 itu boleh kita pinjam. Tapi kalau jilid sama-sama jilid 1 dengan judul yang sama, itu nggak bisa. Walaupun itu kita pinjam 5. Jadi harus pinjam dalam bentuk yang berbeda. Apa beda judul atau beda eksemplarnya. Yang lain adalah koleksi masyarakat umum. Kalau masyarakat umum itu adalah masyarakat di luar UINSA. Misalnya dari Universitas Airlangga, UNER, atau dari UNESA, atau dari Universitas Swasta Muhammadiyah. Itu boleh berkunjung ke perpustakaan yang mereka adalah masyarakat umum dan hanya baca di tempat atau fotokopi. Jadi tidak boleh dibawa pulang. Selanjutnya adalah hak akses koleksi buku. Yang berhak mengakses ke buku perpustakaan nasional digital buku adalah Civitas Akademika. Nah, jadi Civitas Akademika itu harus dibuktikan dengan kartu yang sah. Kalau mahasiswa ada kartu yang sah yaitu KTM atau kartu tanda mahasiswa.
Kalau pegawai adalah kartu karpet. Pinjaman dibatas maksimal 5. Nah, itu. Dan mengikuti semua ketentuan buku atau aturan pinjam buku. Itu untuk koleksi buku. Lanjutnya. Tuh. Itu adalah, nah ini. Koleksi perpustakaan kita terdiri dari koleksi digital buku itu sekitar lebih kurang 1.500 eksemplar. Itu yang buku. Kedua, koleksi cetak. Koleksi cetak seperti buku itu adalah 105.000 eksemplar. Itu adalah koleksi cetak kita. Kalau koleksi repository adalah 25.122 judul. Itu judul 25.122 judul. Kalau e-book, koleksi e-book kita adalah 3.887 judul. Kalau yang koleksi dalam bentuk e-book. Kalau dalam bentuk e-jurnal, yang kita miliki adalah 1.400 judul. Ini adalah sekedar gambaran koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan UIN Sunan Ampel yang kita sediakan. Nah, itu adalah koleksi perpustakaan. Nah, pandu pendaftaran perpustakaan digital. Nah, pertama adalah mengunduh aplikasi Winsa melalui story pada telepon atau seluler yang pengguna. Itu cara panduannya. Kedua, menginstal aplikasi pada telepon seluler. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam rangka pendaftaran digital buku. Setelah itu melakukan registrasi dengan menekan menu registrasinya. Yang nomor 3. Itu adalah cara ini. Keempat, nah, ini adalah langkah-langkah untuk pendaftaran perpustakaan digital buku. Berikutnya adalah menggugah foto atau KM yang Winsa. Nah, itu kartunya digugah, ada itu KTM atau Korpek atau Winsa. Itu untuk menjadi anggota daripada buku. Berikutnya setelah selesai itu sudah tampil menjadi ini, kita buka email keanggotaan, tekan keanggotaan adalah aktivasi. Nah, di situ akan muncul. Itu adalah langkah-langkah daripada pendaftaran perpustakaan digital buku. Yang terakhir adalah registrasi verifikasi jika pengguna telah menerima pelatihan aplikasi yang digunakan. Itu adalah langkah yang ke-7. Inilah sekedar info tentang panduan pendaftaran perpustakaan digital. Nah, yang buku-buku digital itu adalah langkah-langkahnya. Selanjutnya adalah layanan masa dalam layanan kenormalan baru. Ini nanti kita adalah pakai daring atau dalam bahasa lainnya dalam jaringan. Jadi kalau kita mau pinjam buku harus lewat jaringan. Jadi kita nggak bisa langsung. Langkah yang pertama adalah pinjam baca koleksi digital buku. Kedua, akses. Nah, akses koleksi digital. Repository. Nah, nanti kalau pinjam baca koleksi digital buku, yang harus diperhatikan pertama, para pemustaka itu harus mentaati protokol. Pertama, harus memakai masker. Kedua, cuci tangan. Yang ketiga, dia harus menjaga jarak. Nah, setelah masuk di perpustakaan, dia itu mengambil nomor urut, nomor antrian. Nomor antrian.
Nah, nanti dia terus mengambil form, di situ ada form untuk pinjam buku, diisi nanti diserahkan ke petugas. Nah, petugas nanti akan mencarikan bukunya. Itulah dalam masa daring. Jadi kita close access. Jadi kita ini pinjam tidak bisa langsung, harus melewat petugasnya karena kita sistem tertutup. Jadi ini kita kembali ke masa dulu. Masa lalu itu ya sistem perpustakaan kita adalah sistem tertutup. Selama ini ada kemajuan jadi open access. Jadi pustaka itu bisa masuk langsung ke perpustakaan dengan mencari, memilih buku-buku apa yang dibutuhkan. Karena kondisi sekarang ini kita harus daring, kita harus pesan dulu, dan yang mencarikan adalah pemustakaan adalah dicarikan oleh petugasnya atau pustakawannya. Jadi kita nggak boleh ini dalam masa daring. 2, akses koleksi digital repository. Nah, aksesnya nanti ini. Kedua, akses e-jurnal, e-book. Kalau kita mencari, diakses. Berikutnya, bimbingan literasi informasi. Nah, itu adalah berbagai macam layanan yang kita ini. Jadi, layanan yang ada pada masa kenormalan baru, itu ada di antaranya adalah pinjam baca koleksi digital, buku. 2, akses koleksi digital repository. Yang ketiga, layanan akses e-jurnal dan e-book. Itu layanan kita. Berikutnya adalah bimbingan literasi informasi. Seperti sekarang adalah bimbingan informasi. Informasi bagaimana penggunaan perpustakaan, dan bagaimana penelusuran koleksi, dan lain-lain ini. Dan layanan salah satu daripada layanan perpustakaan. Selain itu adalah layanan unggah karya ilmiah atau repository. Itu adalah layanan dalam rangka daring. Nanti setelah luring, nah, setelah itu peminjam pengembalian koleksi cetak. Satu akan kita buka 1 minggu sekali. Nah, itu untuk sementara layanan kita adalah seminggu 1 kali. Nanti setelah perkembangan berikutnya akan kita lihat, kalau memang kondisinya sudah baik, mungkin kita tingkatkan 1 minggu 2 kali atau setiap hari. Nanti akan kita lihat kondisi berikutnya. Sumber-sumber digital, pertama adalah koleksi digital buku Winsa. Itu sumbernya. Kedua adalah koleksi cetak atau katalog. Nanti kalau kita mencari adalah lewat katalog.winsb.ac. Itu adalah sumbernya. Kedua adalah koleksi repository atau digilip winsb.ac. Itu ada alamat untuk penelusuran sumber digitalnya. Selain itu adalah e-book. Jadi untuk penelusur e-book adalah di alamatnya e-book.winsb.ac. Nah, ini sekedar gambaran saja secara simpel. Untuk lebih jelas nanti kan bisa dipelajari. Bentuk berikutnya adalah e-jurnal. Nah, e-jurnal atau library winsb.ac. Ini alamatnya kalau para mahasiswa ingin menelusuri e-jurnal, jurnal apa nanti lewat ini. Inilah sementara untuk lebih praktek nanti kita lewat Zoom. Akan disampaikan oleh tim. Saya adalah Nurul Hidayati. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Bu. Selanjutnya, ini teman-teman sudah bergabung di Telegram belum untuk konfirmasi upload foto? Jadi gini, nanti kalian harus gabung dulu di Instagram.
Nah, ini Instagramnya ya. Mohon untuk di-follow. Kemudian nanti klik ini, link perpustakaan UINSA. Di sini ada beberapa menu. Ada gabung grup Telegram. Jadi nanti kalau kalian ada pertanyaan tentang perpustakaan bisa bertanya di Telegram tersebut. Kemudian upload foto maba. Nanti diklik di sini. Kemudian masukkan NIM. Untuk fotonya disimpan sesuai NIM masing-masing, jangan nama. Jadi pakai NIM ya. Fotonya kemudian diupload. Untuk foto, background-nya harus merah. Kemudian size-nya jangan terlalu besar. Maksimal 3 MB. Kemudian ini ada katalog online. Jadi nanti kalau teman-teman adik-adik sudah mulai luring dan mau ke perpustakaan, katalog online ini adalah untuk mencari judul buku dan pengarang supaya kalian mempermudah mencari buku tersebut di rak. Seperti gini, ini judul. Seumpama kalian ingin mencari buku ilmu dakwah. Kemudian pengarang, kalau pengarangnya belum tahu dilewati saja tidak apa-apa. Kemudian kita cari GMD, menggunakan GMD buku. Nah, langsung kita klik pencarian. Di sini akan muncul ilmu-ilmu dakwah sebanyak 19. Nah, di sini ada beberapa. Pengantar ilmu dakwah Wahidin Saputra. Ini ada satu. Yang merah ini berarti dia tidak bisa dipinjamkan. Kemudian yang ini sedang dipinjam. Berarti posisi buku ini sedang dipinjam oleh mahasiswa lain. Nah, yang bertanda biru, buku ini ada di perpustakaan, ada di rak. Jadi kalian bisa meminjamnya. Ya, satu. Kemudian apa yang ditulis? Yang ditulis ini, nomor panggil. Ini adalah untuk mencari buku tersebut di rak. Jadi nanti di rak itu sudah ada panduannya. Buku tersebut di rak, setiap rak sudah ada keterangan nomor panggilnya. Jadi yang kalian harus tulis ini ya. Baik, langsung. Ini ada beberapa area anggota. Perpanjangan nanti secara online kalian bisa masukkan usernya pakai NIM, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian login. Jadi di situ akan terlihat buku yang kalian pinjam. Ini free loan ini untuk bebas pinjam nanti kalau kalian sudah mau wisuda. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di chat saja ya. Selanjutnya ini koleksi digital. Karena ini masih pandemi, kalian masih belum bisa ke kampus, kuliahnya secara online, pasti nanti kalau sudah ada tugas-tugas, pasti kalian membutuhkan referensi. Nah, referensi itu bisa diakses dari rumah. Salah satu contoh ini ada di Jilib. Di Jilib WinSB ACID ini adalah skripsi kakak-kakak kelas kalian yang skripsi, disertasi, tesis sudah diupload di sini semua. Jadi kalian kalau mau mencari, tinggal klik home, kemudian ini browse, terserah mau melewati apa. Kalau ini browse by years, berarti tahun, browse by subject, berarti subjeknya. Kalau divisi sesuai dengan fakultas. Browse by divisi ini sudah dipisahkan sesuai fakultas masing-masing. Fakultas dakwah, tarbiyah.
Ini ada KPI. Jadi skripsi yang dari tahun 2014 sampai 2020 sudah ada di sini semua. Kalau kalian nanti ada tugas dari seluruh dosen untuk mencari literatur tentang skripsi, sampai langsung klik di jilid Win SBY ACID. Nanti beberapa link akan saya kopikan di chat ya. Oke, selanjutnya. Ini ada pertanyaan, kenapa saya tidak bisa upload foto? Biasanya kalau tidak bisa upload foto, size-nya itu biasanya terlalu besar. Jadi size-nya dimohon untuk di bawah 3 MB. Oke. Kemudian ini. Ini adalah website kita, website perpustakaan. Di sini ada Springer. Springer ini kalian bisa melusur e-book di sini, di Springer sini. Jadi kalau nanti kalau sudah ada tugas, kalian bisa langsung klik ini di Springer. Ini ya, ada beberapa history. Kemudian ada juga EBSCO. EBSCO. EBSCO-nya. Nih, EBSCO. Ini EBSCO agak lambat. Kemudian saya share cara ini ya. Untuk penelusuran buku. Jadi pastikan kalian untuk download aplikasi buku di Play Store. Yang bisa menggunakan hanya Android. Kalau iOS kita masih belum support. Bentar ya, mohon maaf ini agak melemot komputernya.
Kemudian, tekan lokasi manajer pada halaman bawah. Selanjutnya, akan menyelesaikan pada login untuk membuat account pada database manager. Kemudian, lanjutkan dengan mengisi form pada bagian bawah menu pada account. Akun yang telah dibuat dapat digunakan ketika ada di web. Penelusuran di jurnal dapat dilakukan. Dan login dengan akun yang sudah dibuat. Ketikkan kata kunci yang sesuai dengan kebutuhan informasi menggunakan search engine. Dapat juga menggunakan fitur Advanced Search untuk penelusuran yang lebih spesifik. Dengan cara klik icon setting pada sebelah kanan Search Engine, kemudian pilih Advanced Search. Kemudian, isi form yang tersedia dengan informasi yang ingin dicari, judul, penulis, dan tahun terbit. Hasil pencarian dari menu Advanced Search memiliki tingkat relevasi yang lebih tinggi dan aplikasi user. Penelusuran e-jurnal atau e-book pada laman ekspor dapat diakses melalui web library.winsp.ac.id dengan menekan logo ekspor pada bagian bawah laman. Login dengan username Lisa dan password @unpaid_20 jika berada di luar kampus. Sama seperti pada penelusuran menggunakan laman Spinner dan Expo sebelumnya, klik logo Emerald pada bagian bawah laman library.winsp.id.
Kemudian, login menggunakan username sunana@yandex.com dan password Kota Pahlawan. Baik, itu tadi untuk penelusuran informasi secara online. Selanjutnya, insya Allah nanti dalam bulan Oktober kita akan buka layanan, tapi hanya dibuka dalam 1 minggu sekali. Meskipun buka layanan, tapi harus tetap dengan protokol kesehatan. Dan hanya bisa mengembalikan buku, dan untuk meminjam buku nanti akan diambilkan oleh petugas.
itu tadi ya, peminjaman dan pengembalian buku selama masih pandemi. Selanjutnya, baik, ini saya baca dulu pertanyaannya, ada beberapa. Di buku ada kartu identitas. Jadi kartu identitas bisa diisi KTP, nomor KTP, nomor identitas atau nomor SIM bisa diisi. Saya kirimkan link untuk ini ya, apa namanya? Panduan pendaftaran buku. Jadi nanti kalian pelajari sendiri di rumah bagaimana cara mendaftarkan buku. Buku ini bisa kalian akses dari rumah dengan menggunakan HP. HP-nya hanya support untuk Android saja, sedangkan untuk iOS masih belum support. Atau di PC. PC juga bisa. Nah, pendaftaran. Nah, itu link untuk bagaimana cara untuk pendaftaran buku. Jadi nanti bisa kalian pelajari sendiri di situ ya. Yang ini untuk upload foto. Upload foto harus menggunakan background merah. Bentar. Kak, maaf, ini untuk upload foto mabanya gateway. Mungkin karena masih banyak yang sedang upload. Karena dari 9 fakultas, semuanya sama-sama sedang literasi. Jadi, dari grup Telegram ini sudah banyak yang masuk. Sudah sekitar 1000-an. Kemungkinan masih crowded servernya. Oke, yang sudah upload foto bagian kemudian kirim ke grup Telegram dengan mencantumkan link saja. Ya, nama, garis bawah, NIM, kemudian slash sudah upload. Itu yang sudah upload foto. Kalau gagal berarti size-nya harus dikecilkan terlebih dahulu. Baik, mungkin itu saja dari perpustakaan. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa chat di Telegram. Di situ kalian bisa bertanya apabila masih ada yang belum paham. Upload kapan saja bisa, besok bisa, atau kapan saja kalian bisa upload. Jadi nanti kalau sudah upload, kalian sudah bisa menggunakan, sudah tercatat sebagai member perpustakaan, anggota perpustakaan. Oke, mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah dan kesalahan, mohon dimaafkan. Pak Bu, monggo mau closing napa mboten? Pak Bu, mau closing? Sudah? Nggih, sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.